Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Compreng untuk kelas 10. Semoga dengan masuknya di SMA Negeri 1 Compreng ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Oke. Jadi di sini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Asfarina Ali. Ibu Asfarina ya, tapi kalian bisa panggil Ibu Rina. Di sini Ibu akan mengajar mengenai mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke. Nah, ini ya bukunya yang Ibu gunakan. Nanti Ibu cantumkan bukunya di link Google Classroom. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa buka buku ini, kalian download dulu di Play Store aplikasi WPC. Biar buku ini bisa kebuka. Tapi kalau ada yang udah kebuka di HP kalian, nggak usah download. Oke. Nah, ini ada daftar isinya. Di sini ada apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Untuk pertemuan pertama, bab pertama PKN ini membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, ini bab 1 ya yang akan kita bahas. Ada 3 yang akan dibahas, yaitu yang A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun untuk pertemuan pertama ini kan masih suasana perkenalan ya. Jadi yang akan kita bahas cuma satu materi saja, yaitu yang A-nya saja. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di sini Ibu akan menerangkan atau membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Oke. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah. Nanti kalian baca bukunya ya. Di sini yang pertama, yang bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Di sini ya. Apa sih kekuasaan itu? Nah, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dihendaki atau diperintahkannya. Di sini ada contohnya nih. Contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca dan menyelesaikan tugas. Nah, jadi orang tua mempengaruhi kalian untuk mengerjakan tugas sehingga kalian mematuhi perintahnya. Itu ya kekuasaan nih. Atau ada contoh lain nih. Kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran. Seperti itu ya. Itu juga kekuasaan ya. Kalau di masyarakat nih, setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor di ketua RT atau RW. Artinya setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Negara juga sama, negara juga mempunyai kekuasaan. Karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan, ya kan? Nah, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Bayangin kalau di negara ini nggak ada aturan, nggak ada kekuasaan, bagaimana?
antara individu yang satu dengan individu yang lain pasti berbeda kan, pasti ada perbedaan pendapat. Kalau tidak adanya kekuasaan negara, pasti negara ini akan kacau balau, seperti itu ya. Jadi di sini menurut John Locke bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Yaitu kalau kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, disempurnakan lagi pendapat John Locke ini oleh siapa? Oleh Montesquieu. Artinya, nih dibagi sama ya, tetap dibagi 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa kekuasaan legislatif ini berisi DPR, DPD, seperti itu ya. Nah, kalau kekuasaan eksekutif yang kita ketahui ada presiden, wakil presiden, seperti itu ya. Kalau yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudikatif, seperti itu ya. Oke. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, kekuasaan federatif ini kan tadi kan dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dengan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Jadi ini tuh kekuasaan legislatif terpisah, eksekutif terpisah, yudikatif terpisah kewenangannya, seperti itu ya. Tugasnya tidak usah dikerjakan dahulu. Untuk pertemuan pertama kita masih dalam suasana perkenalan. Selanjutnya konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Di sini ada materinya, nanti kalian baca ya. Ada kekuasaan secara horizontal, ada kekuasaan secara vertikal. Nanti kalian baca. Nah, dan pahami. Tugasnya juga tidak usah dikerjakan dulu. Namun tugas kalian adalah mencatat hal-hal yang penting dari materi ini. Nah, bab 1 kan ada 3 pembahasan, ada A, B, C. Kalian kerjakannya yang A saja, yang tadi Ibu jelaskan saja ya. Jadi, yang ini, yang sistem pembagian kekuasaan saja. Ada 2 kan, ada macam-macam kekuasaan. Sama ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Itu saja yang kalian rangkum ya. Jadi, sampai halaman 9. Nanti kalian baca, catat yang penting-pentingnya saja, nggak usah semua, yang penting-pentingnya saja. Seperti itu. Nanti bukunya juga Ibu akan share. Nah, nanti Ibu kan bukunya ini akan share. Kalau misalnya kalian tidak bisa membuka buku ini, kalian download dulu di Play Store aplikasi WPC, biar bukunya kebuka. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong tugasnya dikerjakan di buku PKN dan dikirim di link yang nanti Ibu sudah siapkan. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.